Tepat pukul 10 malam, mertuaku menggelar pesta mewah, bukan untuk merayakan sesuatu, tetapi untuk mengusirku dan memperkenalkan istri baru suamiku. Namun tiba-tiba keponakan kami yang masih 15 tahun naik ke panggung dan menyalakan proyektor. Dalam hitungan detik, rahasia di kamar suamiku terpampang di layar besar, dan pesta itu berubah menjadi neraka. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Siska. Banyak orang mengenalku sebagai perempuan yang terlalu tenang untuk hidup di tengah keluarga yang penuh kemewahan. Mereka sering berkata aku terlihat seperti orang yang tersesat di tempat yang salah. Mungkin mereka benar. Aku berasal dari kehidupan yang sederhana, jauh dari pesta megah dan lampu kristal yang berkilauan setiap malam. Namun hidup membawaku ke dalam keluarga yang segala sesuatunya tampak sempurna dari luar, tetapi terasa begitu dingin di dalamnya. Aku menikah dengan Arman beberapa tahun lalu. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku percaya hidupku akan berubah menjadi lebih baik. Arman terlihat hangat, penuh perhatian, dan berbeda dari pria-pria yang pernah ku kenal sebelumnya. Ia sering mengatakan bahwa kesederhanaanku adalah hal yang membuatnya jatuh cinta. Kata-kata itu dulu terasa seperti janji yang akan selalu ia pegang. Tetapi setelah aku resmi menjadi bagian dari keluarganya, semuanya perlahan berubah. Keluarga Arman adalah keluarga terpandang. Mereka memiliki perusahaan besar, rumah yang luas seperti hotel, dan kehidupan sosial yang selalu dipenuhi orang-orang penting. Dalam dunia mereka, penampilan adalah segalanya. Reputasi adalah harga diri. Dan seseorang seperti aku, perempuan biasa yang tidak berasal dari keluarga kaya, sering dianggap sebagai noda kecil yang seharusnya tidak ada. Ibu mertua tidak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Senyumnya selalu terlihat rapi di depan orang lain, tetapi matanya tidak pernah menyambutku dengan hangat. Aku harap kamu bisa belajar menyesuaikan diri, pernah ia katakan suatu malam dengan nada yang terdengar lembut tetapi terasa tajam. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi aku tahu maksud sebenarnya. Baginya aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku hanya seseorang yang harus berusaha keras agar terlihat pantas berdiri di antara mereka. Meski begitu, aku selalu mencoba bertahan. Aku belajar cara berbicara di depan tamu-tamu penting. Aku belajar mengenakan gaun yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku bahkan mencoba memahami kebiasaan-kebiasaan kecil keluarga itu agar tidak terlihat asing. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa kupelajari. Bagaimana cara membuat mereka benar-benar menerimaku. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik jendela rumah kami, aku sedang duduk di ruang tamu sambil merapikan beberapa dokumen kecil dari pekerjaanku. Rumah terasa sunyi. Arman belum pulang sejak pagi, dan itu bukan hal yang aneh lagi akhir-akhir ini. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk. Aku membuka layar dan melihat sebuah undangan digital yang terlihat sangat resmi. Logo keluarga besar suamiku terpampang di bagian atas. Di bawahnya tertulis kalimat yang membuatku mengerutkan kening. Undangan pesta keluarga. Acara dimulai pukul 10 malam. Lokasi, rumah utama keluarga. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Pukul 10 malam. Itu waktu yang aneh untuk memulai sebuah pesta keluarga. Biasanya acara di rumah besar keluarga Arman dimulai lebih awal. Apalagi jika acara itu melibatkan banyak tamu penting. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Undangan itu dikirim langsung oleh sekretaris ibu mertua. Tidak ada pesan tambahan. Tidak ada penjelasan. Hanya undangan singkat dengan waktu yang terasa janggal. Aku menarik napas pelan, lalu berdiri dari sofa. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Saat itu pintu depan terbuka. Arman masuk ke rumah dengan langkah cepat. Ia masih mengenakan jas kerja, tetapi wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Arman, panggilku pelan. Ia menoleh sekilas, lalu meletakkan tas kerjanya di atas meja tanpa banyak bicara. Ada apa? Tanyanya singkat. Aku mendekat sambil menunjukkan layar ponselku. Aku baru saja menerima undangan ini. Arman melihat layar itu hanya sekilas. Ekspresinya tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda dalam tatapannya. Oh, katanya datar. Hanya pesta keluarga. Jawaban itu terdengar terlalu singkat.
Aku menunggu ia menjelaskan lebih banyak, tetapi Arman justru berjalan melewatiku menuju dapur. Pesta apa? Tanyaku lagi. Arman membuka kulkas dan mengambil segelas air sebelum menjawab. Acara biasa. Aku mengerutkan kening. Kenapa dimulai pukul 10 malam? Pertanyaan itu membuatnya berhenti sejenak. Untuk sesaat aku melihat bahunya sedikit menegang. Namun ketika ia berbalik, wajahnya kembali terlihat biasa. Itu keputusan ibu. Jawaban itu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Aku sudah menikah dengan Arman cukup lama untuk mengetahui kapan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan saat itu, ada jarak yang terasa aneh dalam caranya berbicara. Apa semua orang akan datang? Tanyaku lagi. Arman meneguk airnya sebelum menjawab. Ya. Termasuk keluarga besar? Ya. Ia menaruh gelasnya dengan pelan, lalu menatapku. Kamu datang saja. Tidak ada nada hangat dalam kalimat itu. Tidak ada senyum yang biasanya ia berikan ketika mengajakku menghadiri acara keluarga. Hanya kalimat pendek yang terasa seperti kewajiban. Aku menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Beberapa bulan terakhir hubungan kami memang terasa berbeda. Percakapan sering berakhir lebih cepat dari biasanya. Kadang aku merasa seperti berbicara dengan orang yang perlahan menjauh dariku. Aku akan bersiap, kataku pelan. Arman tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat sebelum berjalan menuju kamar kerja. Aku berdiri sendirian di ruang tamu sambil memandangi undangan di layar ponselku sekali lagi. Ada sesuatu tentang undangan itu yang membuat dadaku terasa sempit. Namun aku tidak tahu apa. Malam datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Jam di dinding bergerak perlahan menuju pukul 10. Aku berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan gaun yang kupilih untuk malam itu. Gaun sederhana berwarna gelap yang pernah kupakai di salah satu acara keluarga sebelumnya. Tidak terlalu mencolok. Tidak terlalu sederhana. Aku selalu berusaha memilih pakaian yang tidak membuat ibu mertua mengernyitkan kening. Arman sudah siap lebih dulu. Ia berdiri di dekat pintu kamar dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kita harus berangkat, katanya. Aku mengangguk. Perjalanan menuju rumah besar keluarga itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan memantul di kaca mobil sementara Arman mengemudi tanpa banyak bicara. Aku mencoba memulai percakapan beberapa kali, tetapi jawabannya selalu pendek. Akhirnya aku memilih diam. Setelah hampir 30 menit perjalanan, mobil kami memasuki gerbang besar rumah keluarga Arman. Rumah itu selalu terlihat megah, bahkan setelah bertahun-tahun aku datang ke sana. Halamannya luas, lampunya terang, dan deretan mobil mahal sudah terparkir di sepanjang jalan masuk. Namun malam itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Jumlah mobil tamu lebih banyak dari biasanya. Beberapa orang terlihat berdiri di halaman sambil berbincang. Musik lembut terdengar dari dalam rumah. Aku menelan ludah pelan. Acaranya besar, gumamku. Arman tidak menjawab. Ia hanya mematikan mesin mobil. Kami turun bersama. Udara malam terasa sejuk, tetapi perasaanku justru semakin tidak tenang. Saat kami berjalan menuju pintu masuk, beberapa tamu menoleh ke arahku. Tatapan mereka membuat langkahku sedikit melambat. Ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka memandangku. Bukan sekadar rasa penasaran. Lebih seperti bisikan yang belum diucapkan. Seorang wanita yang berdiri di dekat pintu bahkan berhenti berbicara ketika aku lewat. Ia menatapku beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya memalingkan wajah. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Aku menoleh ke arah Arman. Namun suamiku justru berjalan sedikit lebih cepat dariku, seolah tidak ingin berjalan berdampingan. Pintu besar rumah itu terbuka lebar. Lampu kristal di dalam ruangan berkilauan terang. Suara percakapan para tamu memenuhi udara. Aku melangkah masuk. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar merasa seperti orang asing di tengah pesta keluarga sendiri. Langkah kakiku terasa lebih pelan ketika memasuki ruangan besar itu. Cahaya lampu kristal menggantung tinggi di langit-langit, memantulkan kilau yang membuat seluruh ruangan terlihat seperti panggung yang megah. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, dimainkan oleh sekelompok pemain musik yang duduk rapi dengan pakaian formal. Biasanya suasana seperti ini membuat orang merasa terpesona. Namun malam itu, perasaan yang muncul di dalam dadaku justru sebaliknya. Tidak nyaman. Aku berdiri beberapa detik di dekat pintu masuk sambil mengamati sekitar. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Gaun-gaun mahal berkilau di bawah cahaya lampu. Sementara para pria berbicara dengan nada percaya diri sambil membawa gelas minuman. Semua terlihat sempurna. Tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil.
Beberapa orang yang berdiri tidak jauh dariku menoleh ketika aku masuk. Tatapan mereka singkat, tetapi cukup lama untuk membuatku menyadarinya. Aku pernah menghadiri banyak acara keluarga seperti ini sebelumnya. Biasanya orang-orang akan menyapaku, menanyakan kabar, atau sekadar memberikan senyum sopan. Malam ini berbeda. Tatapan itu terasa seperti bisikan tanpa suara. Aku mencoba mengabaikannya dan berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Gaun yang kupakai bergerak pelan mengikuti langkahku. Aku menegakkan bahu, berusaha terlihat setenang mungkin. Di sampingku, Arman masih berjalan tanpa berkata apa-apa. "Arman," bisikku pelan. Ia menoleh sekilas. "Apa? Ada apa sebenarnya malam ini?" Pertanyaanku menggantung beberapa detik di antara kami. Arman tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah ruangan seolah mencari seseorang. "Hanya acara keluarga," katanya lagi. Jawaban yang sama. Nada suaranya tetap datar, seolah ia mengulang kalimat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Aku menahan napas sebentar. Entah kenapa, semakin lama berada di tempat itu, perasaan tidak tenang dalam dadaku semakin kuat. Aku melihat beberapa wajah yang kukenal. Sepupu-sepupu Arman, beberapa kolega bisnis keluarga, bahkan beberapa teman lama ibu mertua. Namun ada hal lain yang membuatku sadar bahwa malam ini bukan sekadar pesta biasa. Jumlah tamu terlalu banyak. Biasanya acara keluarga hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Tapi malam ini, ruangan itu terasa seperti acara besar yang dirancang dengan sangat serius. Di sisi lain ruangan, aku melihat ibu mertua berdiri bersama beberapa wanita yang tampak elegan. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah gelap yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Seperti biasa, senyumnya terlihat sempurna. Namun ketika matanya bertemu dengan mataku, senyum itu tidak berubah sedikit pun. Tidak ada kehangatan di sana. Ia hanya menatapku sejenak sebelum kembali berbicara dengan para tamunya. Aku menelan ludah. "Sepertinya ibu mengundang banyak orang," kataku pelan. Arman mengikuti arah pandanganku. "Iya." Hanya itu. Ia tidak terlihat terkejut, tidak juga tertarik menjelaskan. "Ayo," katanya kemudian. "Ada tamu yang harus kusapa." Aku belum sempat menjawab ketika ia sudah berjalan menjauh. Aku berdiri di tempatku beberapa detik, menyaksikan punggung suamiku yang perlahan menghilang di antara kerumunan tamu. Perasaan aneh itu kembali datang. Biasanya Arman akan tetap berada di dekatku setidaknya beberapa menit pertama ketika kami tiba di acara keluarga. Itu semacam kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan. Namun malam ini ia pergi begitu saja. Aku menghela napas pelan dan mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Aku mengambil segelas air dari meja minuman di dekatku, lalu berdiri di sudut ruangan sambil mengamati suasana. Beberapa tamu tampak berbicara dengan serius. Sebagian lain tertawa kecil. Namun di tengah semua percakapan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku semakin gelisah. Beberapa kali aku melihat orang-orang menoleh ke arahku. Lalu mereka berbisik kepada orang di samping mereka. Gerakan itu kecil, tetapi cukup jelas. Seorang wanita parubaya yang berdiri tidak jauh dariku bahkan menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ketika aku memandang balik, ia cepat-cepat mengalihkan wajahnya. Aku mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba mencari Arman di antara kerumunan. Butuh beberapa saat sampai akhirnya aku melihatnya di sisi lain ruangan. Ia sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu berdiri dengan anggun mengenakan gaun putih yang terlihat sangat mahal. Rambutnya ditata rapi, dan ia tertawa kecil ketika Arman mengatakan sesuatu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun cara mereka berdiri membuat dadaku terasa aneh. Terlalu dekat. Aku melangkah sedikit lebih maju untuk melihat lebih jelas. Wanita itu menyentuh lengan Arman dengan santai. Arman tidak menjauh. Sebaliknya, ia terlihat sangat nyaman. Aku berhenti melangkah. Ada rasa hangat yang tiba-tiba naik ke tenggorokanku, seperti sesuatu yang ingin keluar tetapi tertahan. Mungkin mereka hanya teman. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa ada lebih dari sekadar percakapan biasa di sana. Seorang pelayan lewat di sampingku membawa nampan berisi minuman. Aku mengambil satu gelas tanpa benar-benar memperhatikan apa isinya. Tanganku terasa sedikit dingin ketika memegang gelas itu. "Akhirnya kamu datang." Suara itu membuatku menoleh. Di belakangku berdiri salah satu sepupu Arman, Dita. Ia menatapku dengan senyum kecil yang terlihat agak canggung. "Halo," kataku pelan.
Kamu kelihatan cantik malam ini. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Dita menatap sekeliling sebentar sebelum kembali melihatku. Kamu baru datang? Iya. Baru saja. Ia mengangguk pelan. Namun ekspresinya terlihat seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu untuk tidak diucapkan. Ada apa? Tanyaku. Dita terdiam beberapa detik. Lalu ia menggeleng cepat. Tidak ada. Jawaban itu terdengar terlalu cepat. Aku menatapnya lebih lama. Dita. Iya? Kenapa semua orang menatapku seperti itu? Pertanyaan itu membuat wajahnya berubah sedikit. Ia terlihat gugup. Ah, mungkin kamu hanya merasa begitu. Aku tidak yakin dengan jawabannya. Tatapan orang-orang di ruangan ini terlalu jelas untuk disebut sebagai perasaan semata. Ada sesuatu yang terjadi? Tanyaku lagi. Dita membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara dari pengeras ruangan tiba-tiba terdengar. Para tamu yang terhormat. Suara itu membuat seluruh ruangan perlahan menjadi lebih tenang. Aku menoleh ke arah panggung kecil yang berada di tengah ruangan. Lampu-lampu mulai sedikit diredupkan. Seseorang berjalan naik ke atas panggung. Aku mengenali sosok itu dengan mudah. Ibu mertua. Ia berdiri tegak di depan mikrofon dengan senyum yang terlihat begitu percaya diri. Tangannya memegang kertas kecil. Namun aku tahu ia tidak membutuhkannya. Wanita itu selalu tahu bagaimana menguasai ruangan. Terima kasih kepada semua tamu yang telah datang malam ini, katanya dengan suara yang jelas. Para tamu mulai menghadap ke arahnya. Beberapa orang berhenti berbicara. Ruangan itu perlahan menjadi lebih hening. Aku merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ada sesuatu tentang cara ibu mertua berdiri di panggung itu yang membuat perasaanku semakin tidak tenang. Seolah malam ini memang sudah direncanakan sejak awal. Dan entah kenapa, aku merasa semua mata di ruangan itu perlahan kembali mengarah kepadaku. Aku berdiri di tempatku sambil memandangi panggung kecil di tengah ruangan. Lampu-lampu kristal di atas kepala memantulkan cahaya yang lembut, membuat suasana pesta terlihat semakin mewah. Namun entah mengapa, di balik keindahan itu ada sesuatu yang terasa menekan dadaku. Ibu mertua berdiri dengan tenang di depan mikrofon. Senyumnya terlihat sempurna seperti biasanya. Wanita itu selalu tahu bagaimana cara tampil di depan orang banyak. Bahunya tegak, dagunya sedikit terangkat, dan matanya menyapu seluruh ruangan dengan percaya diri. Para tamu memperhatikannya dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mendekat ke arah panggung. Aku memperhatikan semua itu sambil menggenggam gelas minuman di tanganku lebih erat dari yang kusadari. Akhirnya kita semua bisa berkumpul malam ini, kata ibu mertua dengan suara yang lembut namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Beberapa tamu tersenyum dan mengangguk. Suasana masih terlihat seperti acara keluarga yang biasa. Namun perasaan di dalam diriku tetap tidak berubah. Aku menoleh pelan ke arah tempat Arman berdiri tadi. Ia masih berada di sana. Dan wanita bergaun putih itu juga masih bersamanya. Mereka berdiri tidak terlalu jauh dari panggung, cukup dekat sehingga bisa melihat semuanya dengan jelas. Wanita itu terlihat berbicara sesuatu pada Arman. Kemudian mereka berdua tertawa kecil. Aku merasakan sesuatu yang tajam di dalam dadaku. Sudah lama aku tidak melihat Arman tertawa seperti itu bersamaku. Tanganku sedikit gemetar ketika mengangkat gelas ke bibir. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu sensitif malam ini. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Suara ibu mertua kembali terdengar dari panggung. Beberapa tamu mulai saling menoleh. Kata-kata itu membuat suasana berubah sedikit lebih serius. Aku melihat seorang pelayan berjalan melewati kerumunan dengan membawa nampan berisi minuman, tetapi hampir tidak ada yang mengambilnya sekarang. Semua orang tampak lebih tertarik pada apa yang akan dikatakan ibu mertua. Aku memperhatikan wajahnya. Senyum itu masih ada. Namun sekarang terasa sedikit berbeda. Seperti senyum seseorang yang sedang menyimpan sesuatu di balik kata-katanya. Keluarga kami selalu menghargai kejujuran dan kehormatan. Lanjutnya. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa aku merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tubuhku. Beberapa orang di sekitar ruangan mulai saling melirik. Aku memperhatikan Dita yang masih berdiri tidak jauh dariku. Wajahnya terlihat tegang. Ia bahkan tidak lagi tersenyum seperti sebelumnya. Apa maksudnya? Bisikku pelan. Dita tidak langsung menjawab. Matanya justru tertuju ke arah panggung. Aku juga tidak tahu, katanya akhirnya, tetapi suaranya terdengar ragu. Di panggung, ibu mertua melanjutkan pidatonya dengan nada yang masih tenang.
Selama bertahun-tahun keluarga kami berusaha menjaga nama baik yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Beberapa tamu mengangguk setuju. Kalimat itu terdengar seperti pernyataan yang biasa diucapkan dalam acara keluarga besar. Namun aku mulai menyadari sesuatu. Tatapan orang-orang di ruangan ini semakin sering mengarah kepadaku. Bahkan beberapa orang tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Seorang pria yang berdiri di dekat meja makanan memandangku beberapa detik sebelum membisikkan sesuatu kepada wanita di sampingnya. Wanita itu kemudian menoleh ke arahku. Aku bisa melihat jelas perubahan ekspresinya. Simpati. Perasaan aneh itu membuat perutku terasa mual. Aku kembali menoleh ke arah panggung. Ibu mertua masih berbicara dengan tenang. Terkadang dalam kehidupan, kita membuat keputusan yang tidak mudah. Suasana ruangan menjadi lebih hening. Musik latar bahkan sudah berhenti tanpa kusadari. Sekarang hanya suara ibu mertua yang terdengar di ruangan besar itu. Keputusan yang harus diambil demi kebaikan semua orang. Kalimat itu membuatku menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya yang terasa sangat pribadi. Seolah ia tidak hanya berbicara kepada para tamu. Seolah kata-kata itu ditujukan kepada seseorang. Dan entah kenapa, aku mulai merasa orang itu adalah aku. Aku mengalihkan pandangan ke arah Arman lagi. Ia masih berdiri bersama wanita bergaun putih. Namun kali ini ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya terlihat kaku. Tatapannya tertuju ke arah panggung. Untuk sesaat mata kami bertemu. Hanya beberapa detik. Tetapi cukup lama untuk membuat jantungku berdebar lebih cepat. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Rasa bersalah. Atau mungkin ketakutan. Arman segera mengalihkan pandangannya. Ia menunduk sedikit. Seolah tidak ingin melihatku terlalu lama. Aku merasakan udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih berat. Di panggung, ibu mertua menurunkan kertas kecil yang sejak tadi ia pegang. Padahal ia hampir tidak pernah melihatnya. Saya yakin sebagian dari kalian sudah mengetahui alasan sebenarnya kita berkumpul malam ini, katanya. Kata-kata itu membuat beberapa tamu saling berbisik. Aku memandang sekeliling. Reaksi mereka membuat dadaku semakin sesak. Mereka tahu sesuatu. Sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku kembali menoleh ke arah Dita. Kamu tahu sesuatu? Tanyaku pelan. Dita menggigit bibirnya. Ia terlihat benar-benar tidak nyaman sekarang. Nada suaranya membuatku semakin gelisah. Apa? Desakku. Namun Dita tidak sempat menjawab. Di panggung, ibu mertua kembali berbicara. Malam ini bukan sekadar pesta. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Beberapa tamu mulai mendekat ke arah panggung dengan rasa penasaran. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Malam ini, lanjutnya perlahan, kami ingin memperkenalkan sebuah perubahan penting dalam keluarga kami. Perubahan. Kata itu terasa berat. Aku tidak tahu kenapa, tetapi tanganku mulai terasa dingin. Tatapanku kembali mencari Arman. Ia berdiri diam di tempatnya. Wanita bergaun putih itu sekarang berdiri sedikit lebih dekat dengannya. Terlalu dekat. Tangannya bahkan hampir menyentuh lengan Arman. Dan Arman tidak menjauh. Aku merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam diriku. Di panggung, ibu mertua menatap para tamu dengan senyum tipis. Lagi pula, katanya dengan nada yang terdengar ringan, setiap keluarga pasti ingin memastikan masa depan yang terbaik bagi anaknya. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Tetapi aku merasakan sebaliknya. Setiap kata itu seperti mengarah kepadaku. Aku menatap wanita bergaun putih itu lagi. Sekarang aku mulai menyadari sesuatu. Cara beberapa tamu memandangnya. Cara mereka tersenyum padanya. Seperti seseorang yang sudah mereka kenal. Atau seseorang yang sudah mereka terima. Perasaan di dadaku semakin tidak nyaman. Di panggung, ibu mertua menarik napas pendek. Kemudian ia berkata dengan nada yang sedikit lebih keras. Sebelum kita melanjutkan acara malam ini. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Dan kemudian berhenti tepat ke arahku. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatapku secara langsung di depan semua orang. Senyumnya masih ada. Namun sekarang terasa lebih tajam. Saya ingin memanggil seseorang ke depan. Seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Aku merasakan jantungku berdetak di telingaku sendiri. Ibu mertua mengangkat tangannya sedikit. Dan dengan suara yang jelas ia menyebut namaku. Sisa. Suasana ruangan yang sebelumnya dipenuhi bisikan tiba-tiba menjadi sangat hening setelah namaku disebut.
Untuk beberapa detik aku bahkan tidak yakin apakah aku benar-benar mendengarnya. Namun ketika aku melihat semua orang menoleh ke arahku, aku tahu tidak ada kesalahan. Tanganku yang memegang gelas terasa semakin dingin. Siska. Ibu mertua menyebut namaku sekali lagi dari atas panggung. Kali ini dengan nada yang lebih tegas namun tetap terdengar lembut di telinga para tamu. Senyumnya masih terpasang sempurna. Namun di balik senyum itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Semua mata sekarang benar-benar tertuju kepadaku. Aku menelan ludah pelan. Dita yang berdiri di sampingku tampak semakin pucat. Siska? Bisiknya pelan. Aku menoleh kepadanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dita tidak langsung menjawab. Matanya hanya memandangku dengan ekspresi yang penuh rasa bersalah. Sebaiknya kamu ke depan dulu, katanya akhirnya. Jawaban itu sama sekali tidak membuatku merasa lebih tenang. Justru sebaliknya. Jantungku berdetak semakin cepat. Di atas panggung, ibu mertua mengangkat tangannya sedikit seolah memberi isyarat. Ayo, Siska, kemarilah. Nada suaranya terdengar ramah, tetapi entah kenapa aku merasakan sesuatu yang dingin di balik kata-katanya. Aku menarik napas perlahan. Seluruh ruangan masih menatapku. Tidak ada satupun orang yang berbicara sekarang. Bahkan musik latar yang sebelumnya mengalun lembut telah berhenti sepenuhnya. Aku meletakkan gelas di meja terdekat. Kemudian aku mulai melangkah. Langkah pertama terasa sangat berat. Gaun yang kupakai bergerak pelan mengikuti langkahku ketika aku berjalan melewati kerumunan tamu. Aku bisa merasakan tatapan mereka dari segala arah. Beberapa terlihat penasaran. Beberapa lainnya terlihat kasihan. Perasaan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba mencari wajah Arman di antara kerumunan. Akhirnya aku menemukannya. Ia berdiri tidak jauh dari panggung. Namun ia tidak menatapku. Tatapannya justru tertuju ke lantai, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Wanita bergaun putih itu masih berdiri di dekatnya. Ketika aku lewat tidak jauh dari mereka, wanita itu menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu seperti kemenangan kecil dalam matanya. Aku tidak mengenalnya. Namun perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam hatiku. Langkah kakiku semakin mendekati panggung. Aku menaiki satu anak tangga kecil, lalu berdiri beberapa langkah dari ibu mertua. Lampu panggung membuat cahaya di tempat itu terasa lebih terang. Aku bisa melihat seluruh ruangan dari posisi itu. Ratusan mata memandang ke arahku. Perasaan itu membuat tenggorokanku terasa kering. Siska, kata ibu mertua dengan nada yang terdengar penuh perhatian. Ia melangkah sedikit mendekat. Tangannya bahkan menyentuh lenganku dengan lembut. Sentuhan itu membuatku semakin tidak nyaman. Kamu terlihat cantik malam ini. Aku memaksakan senyum kecil. Terima kasih. Suasana masih sunyi. Aku menunggu ia menjelaskan mengapa aku dipanggil ke atas panggung. Namun ia justru menoleh ke arah para tamu terlebih dahulu. Ini adalah menantu saya, katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Beberapa tamu mengangguk pelan. Sebagian lainnya hanya memperhatikanku dengan diam. Aku mencoba tetap berdiri tegak meskipun jantungku berdebar tidak karuan. Ibu mertua kembali menoleh kepadaku. Siska sudah menjadi bagian dari keluarga kami selama beberapa waktu. Nada suaranya masih terdengar sopan. Namun kalimat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku merasakan firasat buruk semakin kuat. Ia berjalan pelan di panggung sambil tetap berbicara. Keluarga kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi setiap anggota keluarga. Beberapa tamu mulai mendengarkan dengan lebih serius. Aku memperhatikan wajah mereka satu persatu. Ada yang tampak gelisah. Ada juga yang terlihat seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Hal itu membuat perutku terasa semakin tidak nyaman. Namun, lanjut ibu mertua perlahan, tidak semua hal berjalan seperti yang kita harapkan. Kalimat itu menggantung di udara. Suasana menjadi semakin tegang. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Ibu mertua berhenti berjalan. Ia menatap langsung ke arahku. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Kemudian ia mengalihkan pandangannya kembali ke para tamu. Kita semua tentu menginginkan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Beberapa orang mengangguk setuju. Dan terkadang, ia berhenti sejenak. Kita harus membuat keputusan sulit demi masa depan mereka. Kata-kata itu membuat dadaku terasa semakin berat. Aku menoleh ke arah Arman lagi. Kali ini ia akhirnya menatap ke panggung. Namun bukan ke arahku. Tatapannya justru tertuju ke arah ibu mertua.
Wajahnya terlihat tegang. Seolah ia sedang menunggu sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Aku kembali menatap ibu mertua. Karena itu, katanya dengan nada yang masih terdengar tenang, keluarga kami telah mempertimbangkan banyak hal selama beberapa waktu terakhir. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Aku merasakan keringat dingin di telapak tanganku. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan arah pembicaraan ini. Ibu mertua mengangkat dagunya sedikit. Kami menyadari bahwa terkadang hubungan tidak berjalan seperti yang seharusnya. Sekarang bisikan para tamu terdengar sedikit lebih jelas. Aku tidak perlu mendengar kata-kata mereka untuk mengetahui bahwa mereka mulai mengerti. Dan mungkin mereka sudah mengerti sejak awal. Aku menatap ibu mertua dengan perasaan campur aduk. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Aku tahu mikrofon menangkap suaraku karena beberapa tamu menoleh lebih serius. Ibu mertua menatapku dengan senyum tipis. Siska, katanya lembut, kamu perempuan yang baik. Kalimat itu terasa seperti pisau yang diselipkan dalam kata-kata manis. Tapi terkadang menjadi baik saja tidak cukup. Ruangan terasa semakin sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menunggu. Aku merasakan jantungku berdetak semakin keras. Ibu mertua kemudian mengangkat tangannya ke arah bawah panggung. Arman, katanya. Namanya disebut dengan jelas. Suamiku akhirnya bergerak. Ia berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman di telingaku. Aku menatapnya ketika ia naik ke panggung. Namun ia tetap tidak menatapku. Ia berdiri di samping ibunya dengan wajah kaku. Aku mencoba mencari sesuatu dalam ekspresinya. Penjelasan, penolakan, atau setidaknya tanda bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun aku tidak menemukan apapun. Ibu mertua kemudian menoleh ke arah ruangan lagi. Dan tentu saja, katanya dengan nada ringan, perubahan besar seperti ini tidak datang sendirian. Kalimat itu membuat beberapa orang di antara tamu saling menatap. Aku merasakan firasat buruk itu kembali muncul. Ibu mertua mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan tamu. Lalu ia mengangkat tangannya sekali lagi. Kemari, sayang. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Dari kerumunan tamu, seseorang mulai berjalan menuju panggung. Langkahnya tenang. Gaun putihnya berkilau di bawah cahaya lampu. Dan ketika wajahnya akhirnya terlihat jelas dari tempatku berdiri, jantungku terasa seperti berhenti berdetak sejenak. Itu adalah wanita yang sejak tadi berdiri bersama Arman. Langkah wanita itu terdengar pelan di atas lantai marmer yang mengkilap. Suara sepatu haknya memantul di ruangan besar yang kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi musik. Tidak ada lagi percakapan kecil para tamu. Semua orang memperhatikan. Wanita bergaun putih itu berjalan dengan percaya diri menuju panggung. Gaunnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu kristal, seolah malam ini memang dirancang untuk menyorotinya. Aku berdiri diam di tempatku. Dadaku terasa semakin berat setiap kali ia melangkah lebih dekat. Ketika ia akhirnya naik ke panggung, ia berhenti tepat di sisi Arman. Dekat sekali. Terlalu dekat untuk sekadar tamu. Ibu mertua tersenyum puas melihat mereka berdiri berdampingan. Seolah pemandangan itu adalah sesuatu yang telah lama ia tunggu. Terima kasih sudah datang, katanya kepada wanita itu dengan nada yang hangat. Wanita itu tersenyum lembut. Senang bisa berada di sini, Tante. Nada suaranya terdengar manis, penuh percaya diri. Aku menatap mereka bergantian. Arman berdiri kaku di tempatnya. Namun yang membuat dadaku semakin sesak adalah kenyataan bahwa ia tidak menjauh sedikit pun dari wanita itu. Tangannya bahkan hampir bersentuhan dengan tangan wanita tersebut. Ibu mertua kembali menghadap para tamu. Saya rasa sebagian dari kalian sudah mengenalnya. Beberapa tamu mengangguk pelan. Beberapa lainnya tersenyum kecil. Reaksi mereka membuatku semakin merasa seperti orang terakhir yang mengetahui sesuatu. Namanya Clara. Nama itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Clara. Aku mengulang nama itu dalam pikiranku. Namun tidak ada kenangan apapun yang muncul. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Clara menundukkan kepala sedikit, seperti seseorang yang sedang menerima sambutan. Ia terlihat sangat nyaman berdiri di panggung itu. Lebih nyaman daripada aku. Ibu mertua melanjutkan dengan suara yang masih tenang. Clara adalah seseorang yang sudah cukup lama dekat dengan keluarga kami. Kalimat itu membuat beberapa tamu tersenyum lebih lebar. Aku merasakan tenggorokanku semakin kering. Cukup lama dekat dengan keluarga kami. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya terasa berat di telingaku. Aku menoleh ke arah Arman.
Namun ia masih tidak menatapku. Tatapannya lurus ke depan, seolah ia sedang berusaha menghindari sesuatu. Beberapa bulan terakhir, lanjut ibu mertua, kami banyak menghabiskan waktu bersama. Beberapa bulan, aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku. Beberapa bulan terakhir Arman memang sering pulang larut malam. Ia sering mengatakan bahwa ia sedang sibuk dengan pekerjaan. Tiba-tiba semua potongan kecil itu mulai terasa berbeda di kepalaku. Aku mengalihkan pandangan ke arah Clara lagi. Wanita itu berdiri dengan sangat tenang. Seolah tidak ada sedikit pun rasa canggung dalam dirinya. Seolah ia memang pantas berada di sana. Saya selalu percaya, kata ibu mertua lagi, bahwa kebahagiaan anak adalah hal yang paling penting bagi seorang ibu. Beberapa tamu mengangguk setuju. Aku tidak mengatakan apapun. Namun jantungku mulai berdetak semakin cepat. Ibu mertua kemudian menoleh ke arah Arman. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang terasa seperti kesepakatan diam di antara mereka. Kemudian ia kembali menatap para tamu. Dan sebagai seorang ibu, katanya perlahan, saya tentu ingin melihat Arman hidup bahagia. Namanya disebut lagi. Semua mata kini beralih ke arah suamiku. Arman menarik napas pelan. Aku memperhatikannya dengan perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Apakah ia akan mengatakan sesuatu? Apakah ia akan menjelaskan semua ini? Namun Arman tetap diam. Ibu mertua melangkah sedikit lebih dekat ke tengah panggung. Karena itu, lanjutnya, setelah melalui banyak pertimbangan, kalimatnya terhenti beberapa detik. Ruangan terasa semakin tegang. Aku bisa merasakan semua orang menunggu kelanjutan kata-katanya. Kemudian ibu mertua melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Kami memutuskan bahwa sudah waktunya bagi Arman untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Kalimat itu membuat bisikan kecil mulai terdengar di antara para tamu. Aku merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam diriku. Babak baru. Kata-kata itu terasa sangat jelas. Namun aku masih berharap ada penjelasan lain. Sesuatu yang tidak seburuk yang mulai kupikirkan. Ibu mertua mengangkat tangannya sedikit ke arah Clara. Saya sangat senang memperkenalkan seseorang yang kami yakini dapat membawa kebahagiaan itu. Beberapa tamu mulai tersenyum. Beberapa bahkan terlihat seperti sudah menunggu kalimat itu sejak awal. Clara berdiri sedikit lebih dekat ke arah Arman. Gerakan kecil itu terasa seperti tamparan bagiku. Dan kemudian ibu mertua mengucapkan kalimat yang membuat dunia di sekelilingku terasa seperti berhenti. Clara akan menjadi bagian dari keluarga kami. Bisikan para tamu kini semakin jelas terdengar. Aku menatap Arman dengan mata yang mulai terasa panas. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, ibu mertua melanjutkan kalimatnya. Sebagai pasangan baru Arman. Kalimat itu menggema di ruangan besar itu. Seolah setiap sudut ruangan mengulanginya kembali. Pasangan baru Arman. Aku merasakan darah di wajahku menghilang. Seluruh tubuhku terasa ringan dan berat pada saat yang sama. Aku menatap Arman dengan penuh ketidakpercayaan. Arman. Suaraku hampir tidak terdengar. Ia akhirnya menoleh kepadaku. Namun yang kulihat di matanya bukanlah penolakan. Bukan juga pembelaan. Hanya kelelahan. Dan sesuatu yang terasa seperti penyerahan. Clara berdiri dengan tenang di sampingnya. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Tepuk tangan yang canggung, tetapi tetap terdengar. Seolah mereka tidak yakin apakah harus merayakan atau hanya mengikuti arus. Aku memandangi ruangan itu. Semua orang. Semua wajah yang menatapku. Sebagian terlihat kasihan. Sebagian lagi tampak seperti sedang menyaksikan drama yang menarik. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku terdengar lebih jelas sekarang, meskipun dadaku terasa sakit. Ini alasan kalian mengundangku malam ini. Tidak ada yang menjawab. Ibu mertua hanya menatapku dengan ekspresi yang tetap tenang. Sebuah pesta, lanjutku pelan, untuk mengumumkan bahwa suamiku akan memiliki istri baru. Beberapa tamu menunduk. Namun ibu mertua tetap berdiri tegak. Kami tidak ingin menyembunyikan apapun, katanya. Jawaban itu terasa begitu dingin. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tetapi karena aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana lagi. Aku menatap Arman lagi. Apakah ini benar? Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. Siska? Suara itu terdengar berat. Kita sudah membicarakan masalah kita sebelumnya. Kalimat itu terasa seperti pisau yang ditarik perlahan. Namun sebelum aku sempat membalas, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah belakang ruangan. Suara itu tidak terlalu keras.
namun cukup untuk menarik perhatian beberapa orang. Aku menoleh bersama para tamu lainnya. Seorang remaja berjalan cepat menuju panggung. Wajahnya tegang. Tangannya memegang sesuatu kecil. Dan ketika ia akhirnya naik ke panggung tanpa meminta izin siapapun, suasana pesta yang sudah tegang itu tiba-tiba berubah menjadi lebih aneh. Remaja itu berdiri di tengah panggung. Ia menatap Arman. Lalu menatap Clara. Kemudian matanya berhenti padaku sebentar. Setelah itu ia mengangkat benda kecil di tangannya. Sebuah remote. Ruangan kembali menjadi sangat sunyi ketika ia berbicara. "Paman," katanya dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Kemudian ia menoleh ke arah para tamu. "Lihat apa yang dilakukan Paman di kamar." Suasana ruangan yang sejak tadi tegang berubah menjadi benar-benar membeku. Kalimat remaja itu menggantung di udara seperti petir yang belum sempat menyambar. "Lihat apa yang dilakukan Paman di kamar." Beberapa tamu langsung saling menoleh. Ada yang mengernyit bingung, ada juga yang tampak terkejut. Suara bisikan mulai terdengar lagi, tetapi kali ini jauh lebih gelisah. Aku menatap remaja itu dengan perasaan campur aduk. Aku mengenalnya. Itu Raffi, keponakan Arman. Anak dari kakak perempuannya yang sudah lama tinggal di luar kota. Usianya masih 15 tahun. Tetapi malam ini ekspresinya tidak terlihat seperti anak remaja yang biasanya ceria. Wajahnya serius, bahkan sedikit marah. Ibu mertua langsung menoleh tajam. "Raffi," katanya dengan nada yang menahan emosi, "turun dari panggung." Namun Raffi tidak bergerak sedikit pun. Tangannya masih memegang remote kecil itu. Ia justru menatap lurus ke arah Arman. "Paman tahu aku tidak suka berbohong," katanya. Suara remaja itu terdengar jelas karena mikrofon panggung masih menyala. Seluruh ruangan bisa mendengarnya. Arman terlihat benar-benar kaku sekarang. "Raffi," katanya dengan nada yang lebih rendah, "ini bukan waktunya bercanda." Raffi menggeleng pelan. "Aku tidak bercanda." Ia mengangkat remote di tangannya sedikit lebih tinggi. Para tamu mulai memperhatikan layar besar yang berada di belakang panggung. Layar itu biasanya digunakan untuk menampilkan foto keluarga dalam acara-acara seperti ini. Sekarang layar itu masih gelap. Namun semua orang mulai menyadari kemungkinan yang sama. Raffi menoleh sebentar ke arahku. Tatapannya berbeda dari tatapan orang lain malam ini. Tidak ada rasa kasihan. Hanya sesuatu seperti tekad. Kemudian ia kembali menghadap para tamu. "Aku pikir semua orang di sini berhak tahu," katanya. Suara ibu mertua kini terdengar jauh lebih tajam. "Matikan itu." Namun Raffi sudah menekan tombol pada remote di tangannya. Layar besar di belakang panggung tiba-tiba menyala. Cahaya terang memantul ke seluruh ruangan. Beberapa tamu menutup mata sebentar karena silau. Kemudian gambar mulai muncul. Awalnya hanya rekaman sebuah lorong rumah. Beberapa orang terlihat bingung. Namun aku langsung mengenali tempat itu. Lorong lantai 2 rumah besar ini. Lorong yang menuju ke kamar-kamar keluarga. Rekaman itu terlihat seperti diambil dari kamera keamanan. Tanggal dan waktu terlihat di sudut layar, tetapi terlalu kecil untuk kubaca dengan jelas dari tempatku berdiri. Suasana ruangan berubah semakin sunyi. Semua orang mulai memperhatikan layar dengan serius. Di rekaman itu, seseorang muncul dari ujung lorong. Seorang pria. Langkahnya santai. Tangannya memasukkan sesuatu ke saku jas. Aku merasakan jantungku berdetak lebih keras. Karena pria itu adalah Arman. Bisikan para tamu mulai terdengar lagi. Arman di sampingku menegang. Aku menoleh kepadanya. Wajahnya sekarang benar-benar pucat. Di layar, Arman berhenti di depan sebuah pintu kamar. Ia mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian pintu itu terbuka. Dan seseorang berdiri di sana. "Clara." Ruangan langsung dipenuhi suara napas tertahan. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku lebih kuat. Di layar, Clara tersenyum ketika melihat Arman. Ia membuka pintu lebih lebar. Arman masuk ke dalam kamar. Pintu kemudian tertutup. Rekaman itu berhenti beberapa detik. Beberapa tamu mulai saling berbisik lebih keras. Aku masih menatap layar itu dengan pikiran kosong. Namun Raffi belum selesai. Ia menekan remote sekali lagi. Rekaman berikutnya muncul. Kali ini dari sudut kamera yang berbeda. Sebuah kamera kecil yang tampaknya berada di dalam kamar. Beberapa orang langsung terlihat tidak nyaman. Di layar terlihat Arman dan Clara di dalam kamar. Mereka berdiri sangat dekat. Clara tertawa kecil. Arman memegang tangannya. Beberapa tamu mulai berseru pelan. Ada yang menutup mulut.
Ada yang menatap layar dengan mata membelalak. Aku merasakan udara di ruangan itu seperti menghilang. Suara ibu mertua terdengar panik untuk pertama kalinya malam ini. Matikan itu. Namun Raffi tidak bergerak. Rekaman di layar terus berjalan. Arman menarik Clara mendekat. Mereka berpelukan. Clara mencium pipinya. Kemudian, Arman membalasnya. Beberapa tamu langsung berseru keras. Suasana pesta yang sebelumnya penuh kemewahan berubah menjadi kekacauan. Bisikan berubah menjadi suara ribut. Apa ini? Astaga. Di rumah sendiri. Aku berdiri di tengah panggung dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah tubuhku masih berdiri di sana, tetapi pikiranku tertinggal jauh di belakang. Aku menoleh pelan ke arah Arman. Ia tidak lagi menatap layar. Tatapannya sekarang tertuju ke lantai. Seperti seseorang yang tidak bisa menyangkal kenyataan. Clara di sampingnya terlihat pucat. Senyumnya yang penuh percaya diri tadi malam sudah benar-benar hilang. Aku menemukan ini di komputer keamanan rumah, kata Raffi. Suara remaja itu masih terdengar jelas melalui mikrofon. Beberapa hari lalu. Ia menatap Arman lagi. Paman bilang pada semua orang kalau hubungan paman dengan Tante Siska sudah tidak baik. Beberapa tamu kembali menoleh ke arahku. Aku hampir tidak merasakan tatapan mereka sekarang. Namun Raffi melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Tapi paman tidak pernah bilang kalau paman sudah datang ke kamar wanita lain sejak lama. Suasana ruangan kembali riuh. Beberapa orang bahkan berdiri dari tempat mereka. Ibu mertua terlihat benar-benar marah sekarang. Raffi, turun dari panggung sekarang juga. Namun remaja itu tetap berdiri di tempatnya. Ia justru menatap seluruh ruangan. Lalu malam ini, katanya, paman mengadakan pesta untuk memperkenalkan wanita itu sebagai istri baru. Ia berhenti sejenak. Tatapannya kembali ke arahku. Aku tidak suka melihat orang dibohongi. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa semakin sempit. Di layar, rekaman itu masih berhenti pada gambar Arman dan Clara yang berdiri sangat dekat di kamar itu. Bukti yang tidak bisa disangkal. Aku memandangi suamiku. Pria yang dulu berjanji akan selalu melindungiku. Sekarang berdiri di panggung yang sama, di depan semua orang, dengan rahasia yang akhirnya terbuka. Ruangan dipenuhi suara gaduh. Beberapa tamu terlihat marah. Beberapa lainnya hanya terkejut. Ibu mertua terlihat benar-benar kehilangan kendali untuk pertama kalinya malam ini. Dan aku berdiri di tengah semua itu. Menyadari bahwa pesta yang mereka rancang untuk mempermalukanku, kini berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mereka rencanakan. Ruangan itu berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Suara bisikan yang tadi hanya terdengar pelan kini berubah menjadi percakapan keras yang bercampur dengan seruan kaget. Beberapa tamu bahkan berdiri dari kursi mereka, mencoba melihat layar lebih jelas seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Lampu kristal masih bersinar terang, tetapi suasana pesta yang mewah tadi kini terasa seperti panggung pengadilan. Aku berdiri di tengah panggung dengan napas yang terasa berat. Di layar besar itu, gambar Arman dan Clara masih membeku dalam posisi yang tidak mungkin disalahartikan. Pelukan, kedekatan, pengkhianatan. Tanganku terasa dingin, tetapi pikiranku justru terasa sangat jernih. Aku menoleh perlahan ke arah Arman. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Namun sekarang seluruh ruangan menatapnya. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka melihatnya sebagai tuan rumah pesta yang akan memperkenalkan pasangan baru, sekarang mereka melihatnya seperti seseorang yang baru saja tertangkap melakukan sesuatu yang memalukan. Arman mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya akhirnya bertemu denganku. Ada banyak hal di dalam mata itu. Panik, malu, dan sesuatu yang mungkin penyesalan. Namun anehnya, aku tidak merasakan ledakan emosi yang kuharapkan. Tidak ada keinginan untuk berteriak. Tidak juga dorongan untuk menangis. Hanya rasa kosong yang perlahan mengisi dadaku. Clara yang berdiri di samping Arman terlihat sangat berbeda dari beberapa menit lalu. Wanita yang tadi berdiri dengan percaya diri sekarang tampak pucat. Ia melangkah setengah langkah menjauh dari Arman, seolah jarak kecil itu bisa menyelamatkannya dari semua tatapan yang kini tertuju kepada mereka. Di sisi panggung, ibu mertua terlihat benar-benar kehilangan ketenangannya. Matikan layar itu, bentaknya kepada salah satu staf yang berdiri dekat peralatan proyektor. Seorang pria dengan jas hitam segera berlari ke arah perangkat tersebut. Beberapa detik kemudian layar besar itu kembali gelap. Namun semuanya sudah terlambat. Semua orang sudah melihatnya. Bisikan para tamu kini berubah menjadi suara yang jauh lebih jelas.
Apa dia berselingkuh? Ini terjadi di rumah mereka sendiri. Beberapa orang bahkan menatap ke arah Clara dengan ekspresi jijik. Wanita itu menundukkan wajahnya sekarang. Aku melihat tangannya gemetar sedikit. Raffi masih berdiri di tengah panggung dengan remote di tangannya. Ia memandang Arman tanpa rasa takut. Paman ingin mempermalukan Tante Siska, katanya dengan suara yang masih terdengar jelas melalui mikrofon. Ruangan kembali sedikit tenang ketika ia berbicara. Tapi paman lupa satu hal. Ia berhenti sebentar. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Kamera keamanan tidak pernah berbohong. Beberapa tamu terdengar menghela napas. Ibu mertua berjalan cepat menuju Raffi. Wajahnya merah karena marah. "Kamu sudah keterlaluan," katanya tajam. Namun sebelum ia sempat meraih remote dari tangan remaja itu, suara lain terdengar dari sisi panggung. "Cukup." Suara itu tidak keras, namun cukup kuat untuk membuat orang-orang berhenti berbicara. Arman akhirnya maju satu langkah. Ia menatap Raffi dengan wajah yang penuh tekanan. "Kamu tidak seharusnya melakukan ini." Raffi tidak mundur. "Aku hanya menunjukkan kebenaran." Arman menghela napas panjang. Tangannya mengepal sebentar sebelum akhirnya ia menoleh ke arahku. Ruangan kembali sunyi. Seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Tisa," katanya pelan. Untuk pertama kalinya malam ini ia menyebut namaku dengan suara yang terdengar rapuh. Namun aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Menunggu. Arman menelan ludah. "Aku bisa menjelaskan." Kalimat itu membuat beberapa tamu tertawa kecil dengan nada sinis. Penjelasan. Setelah semua orang melihat apa yang ada di layar, aku menarik napas pelan. "Menjelaskan apa?" Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Arman tampak kesulitan menemukan kata-kata. Clara akhirnya berbicara dengan suara yang hampir berbisik. "Aman." Namun pria itu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar ia diam. Matanya tetap tertuju kepadaku. "Siska, hubungan kita sudah lama tidak baik." Aku hampir tersenyum mendengar kalimat itu. Kalimat yang begitu sering digunakan orang untuk membenarkan sesuatu yang salah. "Hubungan yang tidak baik," kataku pelan, "bukan alasan untuk mengkhianati seseorang." Ruangan kembali sunyi. Arman tidak menjawab. Aku menoleh sebentar ke arah para tamu yang masih memperhatikan kami. Ratusan pasang mata. Semua menyaksikan hidupku runtuh di depan mereka. Namun anehnya, aku tidak merasa malu. Bukan aku yang harus merasa malu. Aku kembali menatap Arman. "Lalu pesta ini?" tanyaku. "Tidak ada yang salah dengan hubungan kita sampai kalian memutuskan mengadakan pesta untuk mengusirku." Kata-kata itu menggema di ruangan besar itu. Beberapa tamu terlihat tidak nyaman. Ibu mertua kembali maju dengan wajah dingin. "Kami hanya ingin menyelesaikan semuanya secara terbuka." Aku menatapnya. "Secara terbuka?" Aku tertawa kecil. "Tante mengundang semua orang untuk menyaksikan bagaimana kalian menggantikan aku." Wajah ibu mertua mengeras. "Kamu tidak cocok lagi untuk keluarga ini." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara Raffi terdengar lagi. "Yang tidak cocok itu paman." Semua orang kembali menoleh ke arah remaja itu. Ia masih berdiri tegak. "Paman bilang ingin hidup jujur," lanjutnya. "Tapi paman membohongi Tante Siska." Ia menunjuk ke arah layar yang kini sudah gelap. Dan hampir membohongi semua orang di ruangan ini. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Arman terlihat semakin tertekan. Clara menunduk lebih dalam sekarang. Ibu mertua terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan. Aku berdiri di tengah panggung itu, menyadari satu hal yang perlahan muncul di dalam pikiranku. Malam ini seharusnya menjadi malam ketika aku dipermalukan di depan semua orang. Namun sekarang, semua orang justru melihat siapa yang sebenarnya berbohong. Aku memandang Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Kemudian aku berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengarnya. "Terima kasih." Semua orang terlihat bingung. Arman bahkan mengerutkan kening. Aku melanjutkan dengan tenang. "Karena malam ini akhirnya aku tahu siapa yang sebenarnya ingin menghancurkan pernikahan ini." Aku berhenti sebentar, lalu menatap mereka satu persatu. Arman, Clara, dan ibu mertua. Kemudian aku mengucapkan kalimat yang membuat ruangan kembali sunyi. Dan aku tidak akan tinggal di tempat yang menganggap pengkhianatan sebagai perayaan.
Ruangan pesta yang sebelumnya penuh tawa tiba-tiba berubah seperti ruang sidang yang sunyi. Tidak ada lagi denting gelas kristal, tidak ada lagi percakapan ringan. Semua orang terpaku pada layar proyektor yang masih menyala. Aku berdiri kaku di antara para tamu. Tanganku terasa dingin. Napasku tidak teratur. Di atas panggung, anak lelaki itu masih memegang remote proyektor dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, tetapi matanya menatap lurus ke arah layar, seolah ia juga tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya akhirnya pecah oleh suara kursi yang bergeser keras. Suamiku berdiri. Wajahnya berubah merah padam. Rahangnya mengeras. Ia melangkah cepat ke arah panggung. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya keras. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Anak lelaki itu tidak mundur. Ia tetap berdiri di tempatnya. "Itu kenyataannya, Om," katanya pelan. Suasana kembali bergetar oleh bisik-bisik para tamu. Aku menatap layar sekali lagi. Video itu masih berhenti pada satu adegan yang cukup jelas untuk membuat semua orang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam rekaman itu, suamiku terlihat bersama seorang wanita di dalam kamar hotel. Mereka tidak hanya berbicara. Mereka terlihat terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan kerja. Aku merasa sesuatu di dalam dadaku runtuh. Namun anehnya, air mata tidak keluar. Seolah tubuhku terlalu terkejut untuk bereaksi. Mertuaku tiba-tiba berdiri dari kursinya di meja utama. "Matikan itu!" teriaknya. Seorang staf berlari menuju proyektor dan buru-buru mematikannya. Layar kembali putih kosong. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Semua orang sudah melihat. Seorang tamu wanita berbisik cukup keras hingga terdengar. "Bukannya itu wanita yang katanya akan diperkenalkan malam ini?" Bisikan lain menyusul. "Jadi selama ini mereka sudah bersama?" Lalu istrinya? Tatapan mereka perlahan beralih kepadaku. Aku merasa seperti berada di tengah lingkaran sorotan. Wanita yang tadi duduk di samping suamiku kini berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang clutch kecil berwarna emas. Ia menatap suamiku dengan panik. Ini pasti rekayasa," katanya terbata. Suamiku menoleh tajam ke arah anak lelaki di panggung. "Kamu mencuri rekaman itu dari mana?" Anak itu menelan ludah. "Aku tidak mencuri." "Lalu dari mana kamu mendapatkannya?" "Aku menemukannya di laptop Om." Ruangan kembali meledak oleh suara kaget. Suamiku tampak seperti kehilangan kendali. Ia naik ke panggung dengan langkah besar dan mencoba merebut remote dari tangan anak itu. Namun anak itu mundur satu langkah. "Ada banyak video lain di dalamnya," katanya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Suamiku berhenti bergerak. "Apa maksudmu?" Suaranya rendah. Anak itu menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. "Om bilang pesta ini untuk memperkenalkan seseorang." Ia menarik napas panjang. "Tapi aku pikir semua orang berhak tahu dulu siapa sebenarnya Om." Mertuaku berjalan cepat menuju panggung. "Cukup," katanya dengan suara dingin. Ia menatap anak itu dengan mata tajam. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan." Anak itu menggenggam remote lebih erat. "Aku tahu." Ia lalu menunjuk ke arahku. "Dia tidak pantas dipermalukan seperti ini." Aku tertegun. Untuk pertama kalinya malam itu, seseorang membelaku. Suamiku tertawa pendek, penuh ejekan. "Jangan bersikap seperti pahlawan kecil." Ia menoleh ke arah para tamu. "Maaf atas gangguan kecil ini. Anak-anak memang suka membuat drama." Beberapa tamu terlihat ragu. Namun sebagian lainnya masih menatap layar yang kini kosong dengan wajah curiga. Aku melihat sesuatu yang baru di wajah mereka. Bukan lagi rasa iba padaku, melainkan keraguan terhadap suamiku. Wanita yang tadi hendak diperkenalkan kini terlihat semakin gelisah. Ia berbisik kepada suamiku, "Mungkin sebaiknya kita pergi." Namun suamiku menggeleng keras. "Tidak. Ia tidak akan mundur." Aku mengenal tatapan itu. Tatapan seseorang yang lebih takut kehilangan kekuasaan daripada kehilangan kebenaran. Ia kembali menghadap para tamu. "Seperti yang akan saya katakan tadi," ujarnya, mencoba mengembalikan suasana, "malam ini saya ingin memperkenalkan." "Om bohong lagi." Suara anak lelaki itu memotong kalimatnya. Semua kepala kembali menoleh ke arah panggung. Anak itu menatap suamiku tanpa berkedip. "Video tadi cuma satu." Ia mengangkat laptop kecil yang tadi diletakkan di meja panggung. "Masih ada yang lain." Bisikan panik langsung menyebar di ruangan.
Suamiku membeku. Apa lagi yang kamu punya? Tanyanya dengan suara rendah. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatapku. Untuk sesaat, tatapan kami bertemu. Di matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Penyesalan, keberanian, dan mungkin juga rasa bersalah. Ia kemudian kembali menatap para tamu. Kalau Om benar-benar ingin memperkenalkan seseorang malam ini. Ia berhenti sejenak. Semua orang harus tahu cerita lengkapnya. Suamiku melangkah maju. Berikan laptop itu. Namun anak itu menekan sebuah tombol. Layar proyektor kembali menyala. Ruangan kembali terang oleh cahaya putih. Beberapa orang langsung menahan napas. Video baru mulai diputar. Namun sebelum gambar itu benar-benar terlihat jelas, seorang staf keamanan tiba-tiba mematikan listrik utama panggung. Ruangan langsung gelap. Teriakan kecil terdengar di sana-sini. Lampu darurat menyala beberapa detik kemudian, menciptakan bayangan panjang di seluruh ruangan. Ketika lampu kembali stabil, layar proyektor sudah mati. Dan anak lelaki itu sudah tidak ada di atas panggung. Laptopnya juga hilang. Suamiku berdiri di sana dengan wajah pucat. Mertuaku menatap ke arah pintu keluar dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Para tamu mulai berdiri dari kursi mereka. Bisikan semakin keras. Dia kabur. Video apa lagi yang dia punya? Ini sudah keterlaluan. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Namun untuk pertama kalinya malam itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Aku tidak lagi merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Tidak juga seperti korban. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena jika anak itu benar, jika masih ada video lain, maka pesta yang dirancang untuk mengusirku malam ini justru bisa menjadi awal kehancuran bagi orang yang merencanakannya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat suamiku dengan jelas. Bukan sebagai pria yang pernah kucintai, melainkan sebagai seseorang yang mulai kehilangan kendali atas rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Namaku Siska. Malam yang seharusnya menjadi malam pengusiranku justru berubah menjadi awal dari kekacauan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku masih berdiri di tengah ruangan pesta yang mulai ricuh. Lampu darurat memantulkan bayangan panjang di dinding marmer. Sementara para tamu bergerak gelisah seperti burung yang terusik sarangnya. Beberapa orang berdiri dari kursi mereka. Sebagian mendekati pintu keluar. Sebagian lagi berbisik-bisik dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Namun pusat perhatian tetap satu. Suamiku. Ia masih berdiri di panggung dengan wajah yang tampak seperti baru saja kehilangan pijakan. Mertuaku berjalan cepat ke arahnya. Langkahnya cepat, tegas, dan penuh emosi yang berusaha ia tahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya tajam. Aku tidak bisa mendengar seluruh kalimat mereka, tetapi nada suaranya cukup untuk memberitahu bahwa ia sedang menahan kemarahan besar. Suamiku menggeleng cepat. Dia hanya anak kecil yang mencari perhatian. Namun jawabannya terdengar rapuh. Tidak ada keyakinan di dalamnya. Beberapa tamu mulai mengambil ponsel mereka. Sebagian tampak mengirim pesan. Sebagian lagi tampak diam-diam merekam situasi. Aku tahu apa artinya itu. Kabar tentang malam ini tidak akan berhenti di ruangan ini saja. Ia akan keluar, menyebar, dan mungkin menghancurkan reputasi yang selama ini dibangun keluarga suamiku. Wanita yang tadi hendak diperkenalkan sebagai pasangan baru kini terlihat paling gelisah. Ia berdiri di samping panggung, menggenggam tas kecilnya seperti orang yang ingin segera melarikan diri. Aku tidak mau terlibat dalam ini, katanya pelan. Suamiku menoleh cepat. Tenang saja. Semua akan terkendali. Namun nada suaranya terdengar semakin tidak meyakinkan. Di sisi lain ruangan, beberapa anggota keluarga mulai mencari anak lelaki yang menghilang dari panggung. Dia kemana? Cek pintu belakang. Cepat. Beberapa staf hotel berlari ke arah lorong-lorong. Tetapi anak itu sudah menghilang tanpa jejak. Aku menarik napas perlahan. Di dalam hatiku, muncul satu pertanyaan yang terus berputar. Mengapa ia melakukan semua itu? Apa yang membuat seorang anak berusia 15 tahun berani berdiri di depan ratusan orang dan mempermalukan pamannya sendiri? Jawabannya mungkin lebih rumit dari yang terlihat. Tiba-tiba seseorang berdiri di depanku. Itu adalah salah satu kerabat jauh suamiku. Seorang wanita parubaya yang sejak tadi menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Kamu sudah tahu tentang semua ini? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Tidak. Ia mengamati wajahku beberapa detik.
seolah mencari tanda kebohongan. Namun akhirnya ia menghela napas. Kasihan sekali kamu. Kalimat itu terdengar lebih tulus daripada semua perhatian palsu yang kuterima malam ini. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kurasakan. Di atas panggung, suamiku akhirnya kembali mencoba mengambil kendali. Ia memegang mikrofon. Mohon perhatian semuanya. Beberapa tamu berhenti berbicara. Namun sebagian lainnya tetap berbisik. Malam ini seharusnya menjadi acara keluarga yang menyenangkan. Lanjutnya. Namun tampaknya ada kesalahpahaman kecil yang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk membuat keributan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Kesalahpahaman kecil. Video yang memperlihatkan perselingkuhan di depan puluhan orang disebut sebagai kesalahpahaman kecil. Namun beberapa tamu mulai terlihat tidak percaya. Salah seorang pria tua berdiri dari kursinya. Apakah video itu palsu? Tanyanya langsung. Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Suamiku terdiam sejenak. Hanya 1 detik. Namun cukup untuk membuat semua orang menyadarinya. Video bisa dimanipulasi? Jawabnya akhirnya. Pria tua itu tidak tampak puas. Lalu anak itu bilang masih ada rekaman lain. Anak-anak sering melebih-lebihkan cerita. Bisikan kembali memenuhi ruangan. Aku memperhatikan wajah mertuaku. Ia tampak berpikir keras. Bukan tentang kebenaran, melainkan tentang cara menyelamatkan citra keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, ia mengambil mikrofon dari tangan suamiku. Malam ini seharusnya menjadi acara pribadi keluarga kami, katanya dengan suara yang lebih tenang namun tegas. Kami mohon maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan ini. Ia berhenti sejenak. Kami akan melanjutkan acara di lain waktu. Kalimat itu sebenarnya adalah cara halus untuk mengakhiri pesta. Para tamu mulai saling berpandangan. Sebagian terlihat lega. Sebagian lainnya terlihat kecewa karena drama belum selesai. Aku melihat suamiku menatap pintu masuk dengan gelisah. Ia jelas masih memikirkan satu hal. Laptop itu. Jika benar masih ada video lain di dalamnya, maka masalah ini belum selesai. Tiba-tiba salah satu staf hotel berlari masuk ke ruangan. Maaf, Pak, katanya terengah. Suamiku langsung menoleh. Ada apa? Staf itu ragu sejenak. Anak yang tadi, dia keluar lewat parkiran belakang. Sendirian? Sepertinya tidak. Semua orang langsung menegang. Dengan siapa? Tanya suamiku tajam. Staf itu menelan ludah. Kami tidak yakin, tapi sepertinya seseorang menunggunya di mobil. Suasana ruangan kembali berubah. Suamiku tampak benar-benar panik sekarang. Mobil siapa? Kami tidak sempat melihat plat nomornya. Mertuaku memijat pelipisnya. Ini jelas lebih besar dari yang mereka kira. Aku menatap ke arah jendela besar di ujung ruangan. Di luar sana, malam masih gelap. Dan entah di mana, seorang anak 15 tahun sedang membawa sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga ini sepenuhnya. Namun yang lebih mengejutkanku adalah satu hal lain. Saat staf itu menyebut bahwa anak itu tidak sendirian, entah mengapa hatiku tiba-tiba berdebar. Seolah aku tahu siapa yang mungkin menjemputnya. Karena sebelum pesta dimulai malam ini, aku sempat menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Pesannya sangat pendek. Namun sekarang kalimat itu kembali terngiang jelas di kepalaku. Tunggu sampai pukul 10 malam. Semua kebenaran akan muncul. Malam itu belum benar-benar berakhir, meskipun pesta sudah dinyatakan selesai oleh mertuaku. Para tamu mulai meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Sebagian masih berbisik satu sama lain, sebagian lagi sibuk menatap layar ponsel mereka. Aku tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang menyebarkan cerita. Cerita tentang video di layar proyektor. Tentang seorang anak yang tiba-tiba membuka rahasia pamannya. Tentang pesta mewah yang berubah menjadi skandal keluarga. Aku berdiri diam di dekat meja yang tadi penuh dengan hidangan mahal. Kini meja itu terasa seperti properti kosong di panggung yang baru saja selesai menampilkan drama besar. Suamiku turun dari panggung dengan langkah cepat. Wajahnya tidak lagi merah karena marah, melainkan pucat karena panik. Ia langsung menghampiri salah satu asistennya. Cari dia, katanya pelan tetapi tegas. Kemanapun dia pergi, temukan. Asisten itu mengangguk cepat lalu bergegas keluar. Aku memperhatikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak malam dimulai, aku tidak merasa takut. Yang kurasakan justru sesuatu yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya melihat topeng orang lain terlepas.
Wanita yang tadi hendak diperkenalkan sebagai pasangan barunya kini berdiri di sudut ruangan. Ia terlihat tidak nyaman berada di tempat itu. Gaun mahal yang ia kenakan tidak lagi membuatnya tampak percaya diri. Ia menatap suamiku. "Kita harus pergi," katanya pelan. Suamiku menghela napas panjang. "Kamu pulang dulu." "Apa? Aku harus menyelesaikan ini." Wanita itu tampak ragu. Namun akhirnya ia hanya mengangguk. Ia mengambil tas kecilnya dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Beberapa tamu yang masih tersisa memperhatikannya dengan tatapan penuh arti. Aku bisa melihat bagaimana cerita baru sedang terbentuk di kepala mereka. Cerita tentang seorang wanita yang datang ke pesta untuk menjadi pengganti seorang istri. Namun justru pulang dengan wajah malu. Beberapa menit kemudian ruangan semakin sepi. Hanya tersisa keluarga inti dan beberapa staf hotel. Mertuaku duduk kembali di kursinya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi pikirannya jelas masih bekerja keras. Ia menatap suamiku. "Siapa yang membantu anak itu?" Suamiku menggeleng. "Aku tidak tahu." "Kamu yakin?" Ia terdiam sejenak. Dia pasti tidak melakukan ini sendirian. Mertuaku menyilangkan tangan. "Laptop itu lebih berbahaya daripada video yang sudah kita lihat." Aku mendengar setiap kata mereka. Mereka tidak lagi berbicara tentang perasaanku. Tidak juga tentang pernikahanku. Yang mereka pikirkan hanyalah kerusakan yang mungkin terjadi pada nama keluarga mereka. Aku akhirnya berjalan mendekati mereka. Langkahku pelan tetapi pasti. Suamiku menoleh ketika menyadari kehadiranku. Untuk pertama kalinya malam ini, ia terlihat benar-benar menatapku. Bukan dengan rasa kesal. Bukan dengan rasa meremehkan. Melainkan dengan sesuatu yang hampir mirip ketakutan. "Kamu masih di sini?" katanya. Aku tersenyum tipis. "Bukankah ini pesta keluarga?" Ia tidak menjawab. Mertuaku menatapku dengan mata tajam seperti biasa. "Kamu seharusnya pulang." Aku menggeleng pelan. Sepertinya malam ini belum selesai. Kalimatku membuat mereka saling berpandangan. Beberapa detik kemudian ponsel suamiku berdering. Suara itu terdengar sangat keras di ruangan yang hampir kosong. Ia langsung mengangkatnya. "Ada kabar?" Suara di ujung telepon terlalu pelan untuk kudengar, tetapi perubahan ekspresi wajahnya sangat jelas. Matanya membesar. "Apa maksudmu dia tidak ada di rumah?" Ia berjalan menjauh beberapa langkah. "Cari di tempat lain." Ia memutuskan sambungan telepon dengan gerakan kasar. Mertuaku langsung berdiri. "Dia di mana?" "Dia tidak pulang." "Tidak mungkin." Mobil yang menjemputnya juga tidak terdaftar di parkiran hotel. Kata-kata itu menggantung di udara. Anak itu benar-benar menghilang. Dan laptop yang ia bawa mungkin berisi lebih banyak rahasia daripada yang bisa dibayangkan. Aku memandang keluar jendela lagi. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip seperti biasa. Dunia di luar sana tidak tahu bahwa sebuah keluarga sedang berada di tepi kehancuran. Tiba-tiba ponsel di tanganku bergetar. Pesan baru masuk. Nomor yang sama dengan pesan misterius sebelumnya. Tanganku sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Hanya ada satu kalimat. "Apakah kamu sudah melihat semuanya?" Aku menahan napas. Lalu balas mengetik. "Siapa kamu?" Beberapa detik kemudian balasan datang. "Orang yang ingin kamu tahu kebenarannya." Jantungku berdetak lebih cepat. "Apakah kamu bersama anak itu?" Balasan berikutnya datang hampir seketika. "Dia aman." Aku menatap layar ponsel lama sekali. Aman. Berarti memang ada seseorang yang menolongnya. Aku kembali mengetik. "Apa yang kamu inginkan?" Balasan kali ini sedikit lebih panjang. Kebenaran tidak boleh berhenti di video pertama. Aku perlahan mengangkat kepala. Di seberang ruangan, suamiku masih berbicara tegang dengan beberapa orang melalui telepon. Ia belum tahu bahwa seseorang di luar sana sedang memegang kendali atas rahasia yang ia sembunyikan. Ponselku bergetar lagi. Pesan terakhir muncul di layar. "Besok pagi, kamu akan melihat bagian yang lebih besar dari cerita ini." Aku mematikan layar ponsel perlahan. Di dalam dadaku, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Karena untuk pertama kalinya sejak pernikahanku mulai retak, aku merasa seseorang sedang membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan jika pintu itu benar-benar terbuka, maka kehidupan semua orang di ruangan ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang terlalu cepat setelah malam yang penuh kekacauan itu. Aku hampir tidak tidur sama sekali. Pikiran tentang video di pesta,
tentang anak 15 tahun yang menghilang, dan tentang pesan misterius di ponselku terus berputar di kepalaku seperti jarum jam yang tidak pernah berhenti. Aku duduk di ruang tamu rumah yang selama ini ku sebut rumahku. Rumah yang sebenarnya lebih terasa seperti milik keluarga suamiku daripada milikku sendiri. Cahaya matahari pagi menembus tirai besar dan jatuh di lantai marmer yang dingin. Segalanya terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi kekacauan besar beberapa jam yang lalu. Namun ketenangan itu hanya ada di permukaan. Di balik dinding rumah ini, aku tahu semua orang sedang panik. Sejak subuh tadi, ponsel suamiku tidak berhenti berdering. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerja sambil berbicara dengan suara tegang. Kadang ia membentak. Kadang ia menutup telepon dengan kesal. Aku tidak perlu mendengar seluruh percakapan untuk memahami situasinya. Mereka masih mencari anak itu. Dan yang lebih penting, mereka mencari laptop yang ia bawa. Sekitar 1 jam kemudian, suamiku keluar dari ruang kerja. Wajahnya terlihat lebih kacau daripada tadi malam. Ia berhenti ketika melihatku duduk di sofa. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Hubungan kami sudah lama retak. Tetapi pagi ini terasa berbeda. Seperti 2 orang asing yang tiba-tiba dipaksa berdiri di tengah rahasia besar. "Kamu belum tidur?" tanyanya akhirnya. Aku menggeleng pelan. "Kamu?" Ia tertawa pendek tanpa humor. "Tidak ada waktu untuk tidur." Ia berjalan menuju meja dan menuangkan segelas air. Tangannya sedikit gemetar ketika memegang gelas. Aku memperhatikannya. Selama ini aku sering melihatnya sebagai pria yang selalu percaya diri, selalu tenang, selalu tahu cara mengendalikan keadaan. Namun pagi ini, topeng itu mulai retak. "Apa kamu tahu sesuatu tentang anak itu?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu datang begitu saja. Aku mengangkat alis. "Maksudmu keponakanmu?" "Kamu tahu maksudku?" Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Tidak." Ia menatapku seolah mencoba membaca pikiranku. Namun akhirnya ia mengalihkan pandangannya. "Kalau dia mencoba menghubungimu, beritahu aku." Kalimat itu terdengar seperti perintah. Aku hanya mengangguk kecil. Ia kemudian mengambil jasnya dan berjalan menuju pintu. Saya harus keluar. Aku tidak bertanya kemana. Namun sebelum ia benar-benar pergi, aku berkata pelan. "Video itu nyata, kan?" Langkahnya berhenti. Punggungnya menegang. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya menjawab tanpa menoleh. "Semua orang punya kesalahan." Lalu ia keluar dari rumah. Pintu tertutup dengan suara pelan. Aku duduk diam cukup lama setelah itu. Jawaban itu sudah cukup. Ia tidak menyangkal. Ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan baru. Nomor yang sama seperti semalam. Aku langsung membukanya. "Hari ini. Apakah kamu siap melihat kebenaran?" Jantungku berdebar lebih cepat. Aku membalas. "Di mana?" Balasan datang beberapa detik kemudian. "Sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku akan mengirim lokasinya." Tidak lama kemudian titik lokasi muncul di layar. Aku menatap peta itu. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Namun rasanya seperti perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Aku berdiri perlahan. Selama beberapa menit aku hanya berdiri di ruang tamu, memikirkan keputusan yang harus kuambil. Jika aku pergi ke sana, aku mungkin akan mengetahui kebenaran tentang suamiku, tentang keluarga ini, tentang semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan setelah itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku akhirnya mengambil tas kecilku. Tanganku terasa sedikit gemetar. Namun langkahku mantap ketika berjalan menuju pintu. Perjalanan menuju kafe itu terasa sangat panjang, meskipun jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Siapa orang yang mengirim pesan itu? Bagaimana ia mengenal anak 15 tahun itu? Dan yang paling penting, mengapa ia memilihku? Mobil berhenti di depan kafe kecil yang tampak sederhana. Tempat itu tidak ramai. Hanya beberapa orang yang duduk di meja luar. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum turun. Ketika aku masuk ke dalam kafe, mataku langsung menyapu ruangan. Lalu aku melihatnya. Anak itu. Ia duduk di pojok ruangan dengan laptop yang sama di atas meja. Ketika melihatku, ia langsung berdiri. Wajahnya terlihat lebih tenang daripada tadi malam. Namun yang membuatku benar-benar terkejut bukanlah dia, melainkan orang yang duduk di sampingnya. Seorang pria parubaya yang wajahnya terasa sangat familiar.
Aku pernah melihatnya sebelumnya. Bertahun-tahun lalu. Sebelum aku menikah dengan suamiku. Sebelum semua rahasia ini mulai terkubur. Pria itu berdiri perlahan. Siska. Suara itu membuat kenangan lama muncul kembali di kepalaku. Sudah lama sekali. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Karena sekarang aku ingat siapa dia. Ia pernah bekerja dengan suamiku. Dan beberapa tahun lalu, ia tiba-tiba menghilang setelah sebuah skandal besar di perusahaan keluarga mereka. Aku menatapnya dengan bingung. Kenapa kamu di sini? Pria itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak mengandung kehangatan. Hanya kepastian. Aku di sini, katanya pelan, untuk menunjukkan siapa sebenarnya pria yang kamu nikahi. Aku berdiri di tengah kafe kecil itu dengan jantung yang berdetak keras. Bau kopi yang seharusnya menenangkan justru terasa asing di hidungku. Di hadapanku duduk dua orang yang malam tadi mengubah hidupku. Anak 15 tahun yang berdiri berani di panggung pesta. Dan pria yang pernah menghilang dari kehidupan suamiku bertahun-tahun lalu. Laptop itu masih berada di atas meja. Benda kecil yang tampak biasa, tetapi mampu menghancurkan begitu banyak hal. Aku menarik kursi perlahan lalu duduk di depan mereka. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hanya suara mesin kopi di sudut ruangan dan percakapan pelan beberapa pengunjung lain yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di meja ini. Anak itu menatapku dengan hati-hati. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku mengangguk sedikit. Kenapa kamu melakukan semua itu? Pertanyaanku keluar tanpa basa-basi. Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas. Karena seseorang harus melakukannya. Pria di sampingnya kemudian berbicara. Saya yang memintanya. Aku menoleh kepadanya. Tatapannya tenang, tetapi ada sesuatu yang berat di baliknya. Kamu tahu suamiku? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Aku mengenalnya lebih lama daripada kamu. Tangannya bergerak pelan menutup layar laptop sejenak. Aku dulu partner bisnisnya. Kata-kata itu membuat kenangan lama muncul kembali. Aku ingat cerita yang pernah kudengar bertahun-tahun lalu. Tentang seorang partner yang tiba-tiba menghilang dari perusahaan keluarga suamiku. Tentang rumor penggelapan dana yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Aku menatapnya lebih dalam. Orang bilang kamu yang bersalah. Ia tertawa pelan. Tentu saja mereka bilang begitu. Ia bersandar di kursinya. Karena itu cara paling mudah untuk menutup kebenaran. Anak itu menatap kami berdua tanpa berkata apa-apa. Aku bisa melihat bahwa ia juga mendengar cerita ini untuk pertama kalinya secara lengkap. Pria itu kemudian membuka laptop perlahan. Siska, apa kamu benar-benar ingin tahu semuanya? Aku tidak ragu. Ya. Ia menekan beberapa tombol. Sebuah folder terbuka di layar. Ada banyak file di dalamnya. Lebih banyak daripada yang bisa kubayangkan. Video yang kamu lihat tadi malam hanyalah bagian kecil, katanya. Ia memutar satu rekaman. Bukan video kamar hotel, melainkan rekaman percakapan di sebuah kantor. Di dalam video itu ada suamiku. Ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat jelas wajahnya. Namun kalimat yang keluar dari mulutnya membuat darahku terasa dingin. Kalau dia tidak mau menandatangani dokumen itu, buat saja dia terlihat bersalah. Pria di sebelahku menatapku. Itu percakapan sebelum aku dijebak. Aku menelan ludah. Ia memutar rekaman lain. Dokumen. Transfer uang. Email. Semua tersusun rapi seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Aku mulai memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Suamiku bukan hanya pria yang tidak setia. Ia adalah seseorang yang menghancurkan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Pria di depanku menutup laptop perlahan. Selama bertahun-tahun aku mencoba membuktikan kebenaran. Ia menatap anak di sampingnya. Sampai akhirnya dia datang kepadaku. Aku menoleh ke arah anak itu. Bagaimana kamu menemukan semua ini? Ia tampak ragu sejenak. Om sering meninggalkan laptopnya di rumah. Ia menarik napas dalam. Aku tidak sengaja melihat video itu. Ia menatapku dengan mata yang jujur. Aku tahu pesta itu bukan pesta biasa. Aku dengar mereka membicarakan tentang mengusirmu. Dadaku terasa sesak. Jadi kamu memutuskan melakukan itu di pesta? Ia mengangguk. Aku tidak ingin kamu dipermalukan. Kalimat sederhana itu terasa lebih tulus daripada semua kata yang pernah kudengar dari keluarga suamiku. Pria di sampingnya lalu berkata pelan. Sekarang kamu tahu semuanya. Ia menatapku serius. Pertanyaannya,
Apa yang ingin kamu lakukan dengan kebenaran ini? Aku terdiam. Di luar jendela kafe, kehidupan berjalan seperti biasa. Mobil berlalu. Orang berjalan di trotoar. Dunia tidak tahu bahwa di meja kecil ini ada kebenaran yang bisa menghancurkan reputasi sebuah keluarga besar. Aku menatap laptop itu lagi. Jika semua ini dipublikasikan, suamiku mungkin akan kehilangan segalanya. Perusahaannya, reputasinya, kekuasaannya. Namun lebih dari itu, aku akhirnya akan bebas dari kehidupan yang selama ini terasa seperti jebakan. Aku mengangkat kepala. Selama ini kamu menunggu momen yang tepat. Pria itu mengangguk. Aku menunggu seseorang yang berani. Aku menatapnya lama. Lalu aku menatap anak itu. Seorang anak 15 tahun yang tadi malam berdiri di depan ratusan orang tanpa rasa takut. Aku tersenyum kecil. Mungkin keberanian memang menular. Aku membuka laptop itu kembali. Menatap semua file yang tersimpan di dalamnya. Kalau begitu, kataku pelan, kebenaran ini tidak boleh berhenti di sini. Anak itu menatapku dengan mata berbinar. Pria di sampingnya tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahanku mulai retak, aku merasa benar-benar memegang kendali atas hidupku sendiri. Bukan sebagai istri yang diundang ke pesta untuk dipermalukan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berdiri di sisi kebenaran. Karena malam itu mungkin dimulai sebagai rencana untuk mengusirku. Namun pada akhirnya, pesta itu justru menjadi awal dari runtuhnya kebohongan yang selama ini mereka bangun.